Suki Hotu Namo Buddhaya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tugas dan fungsi penyuluh. Jadi penyuluh itu tugasnya apa, landasan hukumnya bagaimana, dan fungsinya apa. Nah, dalam rangka melakukan penyuluhan, tentunya seorang penyuluh harus memiliki landasan hukum atau pedoman. Landasan hukum yang pertama yaitu Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama. Peraturan ini mengatur mengenai pemberian tunjangan kepada penyuluh agama sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Yang kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022 tentang uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh agama. Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan uji kompetensi bagi penyuluh agama sebagai salah satu syarat untuk kenaikan jenjang jabatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga memiliki implikasi terhadap tugas dan fungsi penyuluh agama. Yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. Yang kelima, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor 100 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengangkatan penyuluh agama Buddha non-pegawai negeri sipil. Yang keenam, Keputusan Menteri Agama Nomor 148 Tahun 2014 tentang penetapan honorarium bagi penyuluh agama non-pegawai negeri sipil. Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Nomor Tahun 1999 melekat di dalamnya trilogi fungsi penyuluh, yaitu 1. Fungsi informatif dan edukatif, 2. Fungsi konsultatif, 3. Fungsi advokatif. Yang pertama, fungsi informatif dan edukatif. Nah, penyuluh agama Buddha memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi dan memberikan pendidikan keagamaan. Fungsi ini meliputi yang pertama, menjelaskan ajaran-ajaran Buddha atau Dharma kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami. Yang kedua yaitu membimbing umat dalam memahami konsep-konsep spiritual. Dan yang ketiga, memberikan pencerahan tentang nilai-nilai etika dan moral dalam ajaran Buddha. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Dalam fungsi konsultatif, penyuluh agama Buddha berperan sebagai penasehat spiritual. Nah, hal ini meliputi memberikan bimbingan personal kepada individu yang mengalami masalah spiritual atau psikologis. Yang kedua yaitu mendengarkan curahan hati dan memberikan nasihat berdasarkan ajaran Buddha. Yang ketiga, membantu umat dalam menyelesaikan konflik internal dan eksternal dengan pendekatan filosofis Buddha. Yang keempat, memberikan konseling yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kebijaksanaan dan belas asih. Yang ketiga yaitu fungsi advokatif. Fungsi advokatif penyuluh agama Buddha fokus pada yang pertama yaitu membela dan melindungi hak-hak umat Buddha dalam konteks sosial dan keagamaan. Yang kedua, memperjuangkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Buddha untuk mencegah kesalahpahaman. Selanjutnya itu berperan aktif dalam kegiatan sosial serta mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Tugas dan fungsi penyuluh agama Buddha. Yang pertama yaitu menjaga intern umat Buddha, di mana seorang penyuluh harus menjaga kerukunan antara umat Buddha. Terus yang kedua,
memberikan bimbingan. Nah, bimbingan ini berupa bimbingan spiritual dan pengajaran Dharma, di mana penyuluh agama Buddha berperan penting dalam membimbing umat untuk memahami ajaran Buddha atau Dhamma secara mendalam. Mereka akan menjelaskan konsep-konsep filosofis Buddhis seperti 4 kebenaran mulia serta praktik meditasi. Nah, tugas ini meliputi pemberian ceramah atau mengadakan diskusi keagamaan untuk membantu umat dalam memahami dan menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pembinaan moral dan etika. Penyuluh agama Buddha memiliki tanggung jawab untuk membina moral dan etika umat melalui pengajaran nilai-nilai luhur Buddhis. Mereka mendorong umat untuk mengembangkan sila atau moral seperti menghindari perbuatan buruk, bersikap welas asih, dan mempraktikkan kebajikan. Hal ini bisa mencakup memberikan nasihat tentang cara hidup yang bermakna, menjalani kehidupan yang penuh kesadaran, dan mengembangkan kebijaksanaan. Yang keempat yaitu pelayanan keagamaan dan sosial. Penyuluh agama Buddha berperan dalam memberikan pelayanan keagamaan seperti memimpin upacara keagamaan, memberikan dan mendampingi umat dalam berbagai tahapan kehidupan. Mereka juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu masyarakat melalui program-program kemanusiaan, dan memberikan dukungan kegiatan sosial yang sesuai dengan ajaran Buddhis tentang kasih, sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Sekian mengenai tugas dan fungsi penyuluh. Terima kasih. Suki Hotu. Namo Buddhaya.